Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan presensi satu-satu ya. Arif, Dia, Nandes, Dio, Reza, Lilian, Danar, Rosa, Aldi, Adi, Bayu. Oke, masuk semua ternyata. Nah, sebelum kita masuk ke materi, masih ada yang ingat? Materi minggu lalu kita apa? Ya, jenis-jenis konstruksi bangunan. Nah, konstruksi bangunan itu memiliki 4 jenis, yaitu jenis bangunan, gedung, oke. Bangunan, jalan, bangunan, jembatan, bendungan. Nah, jadi ada 4 jenis, yaitu bangunan gedung, bangunan jembatan, bangunan jalan, dan bangunan bendungan. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu masuk ke materi konstruksi kayu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam sambungan dan hubungan yang ada di konstruksi kayu. Kalian tahu apa itu sambungan dan hubungan konstruksi kayu? Ya. Oke, Bapak kasih tugas kalian cari di internet 1 menit, dimulai dari sekarang, tentang sambungan dan hubungan konstruksi kayu. Oke, mulai. Oke, jadi kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah kalian sebutkan tadi, sambungan adalah penggabungan 2 batang atau lebih yang disambung sehingga menjadi batang kayu baru yang lebih panjang dalam satu bidang datar. Nah, contohnya, kita membuat kuda-kuda atap. Misalnya bagian balok bawah itu sepanjang 10 meter. Nah, di pasaran tidak ada balok kayu yang sepanjang 10 meter. Pada umumnya, balok kayu hanya sepanjang 4 meter. Nah, untuk itu, kita harus menyambungkan 2 atau 3 batang kayu sehingga membentuk batang kayu yang sepanjang 10 meter. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kemudian maksud dari hubungan adalah penggabungan 2 batang kayu atau lebih yang dihubungkan untuk membentuk suatu benda 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya, kusen pintu. Nah, tidak ada kayu yang langsung membentuk bentuk kusen pintu seperti ini. Ini perlu dirancang dengan cara menghubungkan beberapa kayu sehingga membentuk bentuk kusen pintu seperti ini. Nah, terlihat dari gambar ini, hubungan yang ada itu terdapat pada titik ini dan ini. Nah, dari sini terlihat perbedaan sambungan dan hubungan. Ya, jadi perbedaan dari hubungan dan sambungan itu terlihat dari arah penggabungan batang kayunya. Untuk sambungan,
Arah penggabungan batang kayunya selalu searah, sehingga membentuk batang kayu baru yang lebih panjang. Sedangkan untuk hubungan, arah penggabungan batang kayunya itu dari segala arah. Nah, maksudnya, contohnya, itu kita dapat menggabungkan atau menghubungkan dua kayu yang saling bersilangan. Atau tidak, kita dapat menghubungkan dua kayu yang saling membentuk huruf T. Atau kita dapat menghubungkan dua kayu yang saling membentuk siku. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke. Oke, kita masuk ke materi PPT. Pembahasan hari ini kita akan membahas tentang pengertian sambungan dan hubungan kayu, syarat-syarat sambungan dan hubungan kayu, macam-macam sambungan dan macam-macam hubungan. Nah, untuk pengertian sambungan dan hubungan telah saya jelaskan tadi ya. Jadi kita langsung aja masuk ke syarat-syarat sambungan dan hubungan. Syarat pertama, sambungan dan hubungan harus sederhana. Jadi pembuatan model dan cara pembuatan sambungan itu harus sesederhana mungkin agar pekerja dapat membuatnya dengan lebih mudah. Kemudian kuat dan tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja. Lalu yang ketiga, harus dihindari dari takikan besar dan dalam, karena takikan besar dan dalam dapat mengakibatkan kelemahan pada kayu dan pemborosan terhadap penggunaan kayu. Lalu yang keempat, kita harus memperhatikan sifat-sifat kayu, terutama sifat menyusut, mengembang, dan sifat tarik. Jadi saat membuat sambungan dan hubungan, kita harus memperhatikan ketiga sifat tersebut. Sekarang kita masuk ke macam-macam sambungan kayu. Ada sambungan bibir lurus, sambungan bibir lurus berkait, sambungan bibir miring, sambungan bibir miring berkait, sambungan memanjang balok kunci, sambungan memanjang kunci jepit. Masuk ke yang pertama, sambungan bibir lurus. Jenis ini merupakan jenis sambungan yang paling sederhana. Kekuatan sambungan lemah karena masing-masing kayu ditakik separuh, seperti ini, sehingga hanya digunakan untuk bagian konstruksi yang seluruh permukaannya terampu, seperti mur plat yang diampu oleh dinding. Nah, yang kedua, sambungan bibir lurus berkait. Sambungan ini merupakan variasi dari sambungan bibir lurus. Sambungan kait lurus ini digunakan bila akan ada gaya tarik yang timbul pada sambungan. Nah, gaya tarik yang ada itu diterima oleh bidang kait tegaknya, seperti ini. Oke, yang berikutnya sambungan bibir miring. Tipe sambungan bibir miring ini biasa digunakan pada balok tarik konstruksi kuda-kuda, seperti ini, yang harus diperkuat dengan penambahan sambungan balok kunci yang akan dijelaskan nanti. Kemudian sambungan bibir miring berkait. Nah, sambungan bibir miring berkait ini merupakan variasi dari sambungan bibir miring yang diberi kait. Pemberian kait ini bertujuan untuk mengantisipasi gaya tarik yang terjadi. Sambungan bibir miring kait ini biasa diterapkan pada usuk atau gording konstruksi kuda-kuda. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, sambungan memanjang balok kunci. Nah, sambungan balok kunci ini digunakan pada konstruksi kuda-kuda yang menyambung kaki kuda-kuda maupun balok tarik, seperti yang tadi. Sambungan ini biasa ditambahkan pada sambungan bibir lurus atau bibir miring untuk memperkuat sambungannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ditambahkan. Lalu yang kemudian sambungan memanjang kunci jepit. Dengan adanya gaya-gaya atau momen-momen yang terjadi akibat adanya sambungan kunci yang hanya satu sisi tersebut seperti ini. Nah, maka kita perlu untuk menetralkan momen-momen sekunder yang terjadi pada sambungan kunci tersebut. Jadi ditambahkan sambungan kunci rangkap. Hal ini dinamakan sambungan balok jepit. Kemudian kita masuk ke macam-macam hubungan kayu. Ada hubungan lubang pen, hubungan menyudut, hubungan ekor burung layang tembus, hubungan ekor burung layang tidak tembus, hubungan silang, dan hubungan lintang. Nah, yang pertama hubungan lubang dan pen. Hubungan pen dan lubang ini dibatasi dengan 3 bidang. 1, 2, dan 3. Apabila pada hubungan itu bekerja gaya atau gaya menekan balok B, ini balok B, ini balok A, maka pada prinsipnya gaya itu ditahan oleh lebarnya pen dalam lubang. Oke, ini pen, ini dan ini lubang. Lebar kayu A dan B harus sama, sehingga tebal ketiga bidangnya sama, yaitu 1/3 T, seperti ini. 1/3 T. Nah, hubungan
Untuk hubungan kayu menyudut, itu merupakan hubungan dua bidang coakan yang dibuat di ujung sudut kayu sebesar setengah T. Ini setengah T, seperti ini. Yang kemudian dihubungkan dengan bantuan paku dan mur. Perlu diperhatikan, lebar kedua kayu harus sama agar lebih rapi, seperti ini. Lalu untuk hubungan ekor burung layang, ini memiliki dua jenis, yaitu yang tembus dan yang tidak tembus. Bedanya, yang tembus itu lubang coakannya tuh nampak seperti ini, sampai ujung. Sedangkan untuk yang tidak tembus, diberi space 2 cm untuk memperapi tampilannya. Kemudian kekuatan hubungan ini terletak pada bentuk menyudut pen yang lebih besar, seperti ini, atau lebih lebar pada arah keluar daripada arah keluar, sehingga memiliki daya tahan terhadap gaya tarikan. Nah, seperti ini. Jadi lebih tahan tarik. Lalu kemudian hubungan silang. Nah, hubungan silang ini biasa digunakan untuk menghubungkan kayu yang saling silang vertikal ke atas dan horizontal ke samping. Masing-masing kayu yang akan dihubungkan sebaiknya memiliki lebar yang sama agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini sama ya. Nah, untuk lebar coakannya, dalam coakannya itu setengah T masing-masing. Lalu yang terakhir hubungan lintang. Dalam hubungan ini ada balok yang jadi pengampu dan ada yang diampu, seperti ini. Ini yang diampu dan ini pengampu. Nah, untuk balok pengampu harus memiliki lebar yang lebih besar daripada yang diampu. Nah, terlihat ya, ini lebih lebar pada yang diampu. Nah, hubungan lintang ini biasa digunakan untuk pemasangan bubukan atau nok yang dalam di konstruksi atap. Sampai sini ada yang pertanyaan? Ngerti ya? Oke. Nah, tugasnya carilah foto atau video pengerjaan pembuatan macam-macam sambungan dan hubungan yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk pengerjaannya secara berkelompok dengan anggota 3 orang dan dikumpul minggu depan sebagai tiket masuk mengikuti pembelajaran minggu depan. Oke? Oke, apa masih ada pertanyaan tentang materi yang tadi telah dijelaskan? Tentang macam-macam sambungan dan hubungan? Tidak ada ya? Oke, sekarang giliran Bapak yang bertanya kepada kalian. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih itu sambungan dan hubungan? Ya, betul. Yang pertama sambungan. Nah, sambungan adalah penggabungan dua batang kayu atau lebih yang disambung sehingga menjadi batang kayu yang lebih panjang dalam satu bidang datar tertentu. Kemudian untuk hubungan. Hubungan adalah penggabungan dua batang atau lebih yang dihubungkan untuk membentuk suatu benda 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih syarat-syarat sambungan dan hubungan pada kayu? Ada yang tahu? Tadi baru dijelaskan 4 kan? Ya, yang pertama, ya harus sederhana dan kuat. Lalu yang kedua, harus terhindar dari takikan besar. Yang ketiga, harus mempertahankan sifat kayu. Yang keempat, ya harus tahan gaya yang bekerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa aja sih macam-macam sambungan? Masih ingat nggak? Ya, ada 6 kan? Yang pertama, sambungan bibir lurus. Lalu yang kedua, sambungan bibir lurus berkait. Yang ketiga, bibir miring. Yang keempat, sambungan bibir miring berkait. Lalu yang kelima, sambungan memanjang balok kunci. Yang keenam, sambungan memanjang kunci jepit. Ya, betul. Lalu yang kemudian, macam-macam hubungan. Yang pertama apa? Ya, hubungan menyudut, lubang, dan pen. Lalu yang kedua, hubungan menyudut. Yang ketiga, hubungan ekor burung, layang tembus. Lalu yang keempat, hubungan ekor burung, layang tidak tembus. Lalu yang kelima, hubungan silang dan lintang. Yang keenam, hubungan serong.
Nah, yang tadi itu semua materi hari ini mengenai macam-macam sambungan dan hubungan pada kayu, konstruksi kayu. Untuk minggu depan, kita akan memasuki materi baru, yaitu konstruksi batu. Nah, Bapak harap kalian mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Sehingga pada saat Bapak mengajarkan di hari itu, di minggu depan, dapat lebih mengerti tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Mungkin ini aja pembelajaran hari ini. Bapak harap materi yang telah Bapak ajarkan dari tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.